Wibu FOMO yang dulu sama yang sekarang tuh beda. Kalau dulu buat berteman, buat bisa ngobrol, kalau sekarang buat panjat sosial. Nah, jangan masuk ekskul bahasa Jepang sih, wibu. Freak banget orang-orangnya gini-gini. Tapi benar apa yang kata temanmu? Bener. Ada satu orang yang selalu setiap ke kampus itu dia pakai jubah Kirito. Jubah Kirito, bukan jaket Squad Legend. Jubah Kirito. Itu cringe. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Kok gak jadi opening San? Kok jadi opening San? Udah duluan ngapain? Oh ya, lu ngalah ya? Lu ngalah orangnya? Gue ngalah orangnya. Kalah apa kalah? Enggak, gue ngalah. Ya udah deh, udah. Tapi sebelum ngomongin kalah dan ngalah, gimana kabarnya San? Baik. Katanya orang-orang di sini kok katanya dibully gitu emang? Iya. Kagak. Padahal kangen loh itu kalau komentar kemarin kan ada Wiw yang gak ada lunya. Kayak nanya gitu, Hasan mana Hasan? Gimana Hasan rasanya Hasan? Lu demen ya gue dibully, makasih banget ya. Oh enggak dibully. Bercanda. Iya. Enggak, kalau dibully kan yang nggak bisa ngelawan, kan bisa ngelawan. Iya. Tapi kan gue milih tidak ngelawan karena untuk entertaining bro, biar lucu. Kau gimana nih kabar nih setelah sekian lama akhirnya muncul lagi? Gue kan kemarin ada gue. Iya, Sakamoto kan ada. Kan gantinya lupa. Gantinya Aduh, dia itu gua. berapa ya? Episode berapa ya? Gantinya dia gue. Iya lupa. Kan siapa tahu videonya belum diupload. Oh ya Udah. Gimana ya? Gimana kabar? Gue I'm fine, gue fine kan. Katanya dia mau ke Jepang lagi. ini my kisah, gue ampain. Gue ampain. Kalau kau Cak gimana? Lagu kesukaan my favorite song? Iya. Kesukaan my favorite song. Gue lagi pilek. Oh, pilek itu buat bangun. Iya. Pilar. Ya udah. Yang tahu daripada kita menanyakan kabar-kabar yang cukup membosankan, kali ini aku mau menanyakan sesuatu yang cukup deep gitu. Apa tuh? Apa nih deep? Kita ngomongin hal yang sederhana aja lah, kayak deep, benernya sederhana. Iya, lu mau deep atau sederhana? Ya, maksudnya diawali dari sederhana dulu. Nanti kan lama-lama kita deep dive. Aku mau nanya pertanyaan yang sangat-sangat sederhana menurutku ya. Apa yang membuat kalian pertama kali nonton anime? Teng. Kok gue ikutan sih? Nanti ada suara lumba-lumbanya. Gitu. Certified Gunners. Apa ya yang membuat gue nonton? Gue dulu nih atau siapa nih? Gue dulu lah. Gue paling basic. Lu udah mulai dia baru nanya. Gue dulu abis itu. Iya. Awal tinggal dilanjutin. Gue awal nonton anime karena gue ngiranya itu kartun. Iya. Aja. Itu pertama. Itu kan di TV. SpongeBob ya. Iya SpongeBob ada kartun juga nih tapi pukul-pukulan. Itu kan dubnya di Indonesia juga. Gak ada Jepang-Jepang gitu. Kamu. Kamu Naruto lagi. Naruto Sasuke. Kalian jangan berantem, mending kalian bohong. Tapi kalian sadar gak sih waktu di dubbing dulu ngomongnya pakai kau? Iya. Iya, pakai kau. Biar formal. Enggak. Kau tuh mana formalnya kau coba ngomong ke bapakmu pakai kau. Iya sih. Ya udah ntar dipukulin ya. Enggak mau ikut ntar bantu. Bokap gue chill abisnya. Tapi kalau gue browsing di internet yang pertama kali membuat gue nonton anime adalah FOMO. Kenapa tuh? FOMO sama apa? Karena kan gue masuk apa namanya? SMP, SMA. Masuk informatika. Notabene banyak wibunya. Oh biar lu ada temen ya. Iya biar kayak ada ini seru. Apa itu ya? Terus gue coba dan nonton One Punch Man. Oke. Udah, alasannya FOMO. Alasannya FOMO doang. Wibu FOMO nih. Wibu FOMO tapi sengaja dia jadi wibu benar. Ya masuk akal lah. Enggak, masalahnya gini, Wibu FOMO yang dulu sama yang sekarang tuh beda. Kalau dulu buat berteman, buat bisa ngobrol, kalau sekarang buat panjat sosial. Nah. Ada tuh banyak tuh konten kreator yang tahu-tahu menjadi wibu kan? Ya ada banyak. Dulu kan gue juga ini nonton Filthy Frank. Sempat Edgy dan ke Filthy Frank ininya apa? Brandingannya dia brandingannya enggak brandingannya dia benci wibu. Gue benci wibu dulu. Iya. Benci wibu. Freak gitu kan. Iya. Terus masuk kuliah baru kayak diekspos sama lingkungan yang
butuhkan lu untuk ibu. Iya terus ya udahlah FOMO ikutan saya nonton gitu. Untuk saya survive di kuliah informatika dulu saya. Karena udah trauma ya dari bocah-bocahnya dibully gitu. Iya, SD udah trauma tuh SD tuh enggak punya teman apa segala macam. Ya kan? Sempat pakai ini enggak jubah Kirito kalau ke kampus gitu? Enggak. Jubah Kirito. Enggak ini punya. Tapi temennya ada yang kayak gitu. Bro. Enggak, Dika tuh kalau waktu kuliah pakai jaket kulit motor gede. Dilan cuy. SMA. Sama kuliah. Enggak, karena Bojong Soang panas, enggak pakai jaket kulit. Tapi masih motor gede. Masih motor ini tahu ini loh. Bukan ya kayak gitu-gitu. Ya. Tahu Fiction tahu? Tahu. Gitu. Ya, ya. CBR. Modelan kayak gitu. CB 150 ya. Moto-moto orang ganteng lah. Moto-moto. Kalau helmnya dilepas. Kalau pakai helm. Semua orang kalau pakai helm kalau udah nyampe dilepasan. Enggak, maksudnya gue bilang Enggak. moto orang ganteng kalau pakai helm. Kalau helmnya dilepas, dia ada yang ganteng, ada yang enggak. Kalau helmnya dilepas, Gak namanya boleh melanggar dong. peraturan. Iya kan harus pakai helm. Oh iya benar juga. Ngomong apa deh? Enggak tahu ya. Kita ngomong apa sih? This guy. Nah, kalau kau gimana San? Oca dulu dong. Masa langsung dulu gua? lompat. Jadi urutannya. Tahu. Oh ya udah. Ngatur-ngatur host parah banget. Tahu. Udah ngerasa berkuasa lu. Iyalah. Berani banget. Gila. Kalau gue ya gak ini sih. Naruto. Karena gue in love banget sama Naruto. Apa yang bikin kau nonton Naruto tuh apa? Ya yang di TV udah. Wah ini ada ninja nih. Kok ngegas sih lu? Santai aja dong. Ya, maaf. Jadi maksudnya gue nonton kayak, wah ada Orang ninja tanya nih. baik-baik ya. Tanya baik-baik. Oh gue soft spoken deh. Itu dong, apa Jadi lagi? Hasan pertama kali tahu anime tahan itu gak kalian? dari nonton Naruto pas Hasan masih kecil. Iya. Pas masih kecil. Ocha sama Akil kayak gitu nggak? Atau Andika gitu nggak? Aku gitu. Ada nggak yang mempengaruhi kau masih dari kecil doang? Kayak teman-teman sekitarmu apa gimana? Nggak ada karena ya. Nggak punya teman. Pantas nggak punya teman ngelakuinnya kayak gini. Iya, god damn. Enggak. Gue emang keliling gue juga emang wibu sih SD. Ngomonginnya anime juga kayak Parasite gitu kayak. Lu nonton Parasite, lu keren banget kan itu. Dulu gore gitu kayak gila gue anak psikopat. Iya, anaknya psikopat banget. Gue nggak geli dan gue nggak takut ngelihat darah. Gitu. Edgy. Itu kalau itu kejadian di Wibu zaman Tokyo Ghoul dulu tau? Iya. Ada, aku dengar dengan dengar dengan telingaku sendiri, depan muka aku sendiri, dia bilang, gue kalau ngelihat sapi waktu disembelih gitu kayak biasa aja sih, kayak sambil makan juga biasa aja. Iya makanya karena dulu. Karena gue udah kayak terbiasa gitu ngelihat darah kayak gue. Kurang lebih kayak gitu. Aku nggak dilebihkan. Kurang lebih kata-katanya kayak gitu. Jadi aku kayak, hah? Gitu. Nah, karena dulu kalau ada sembelih korban kan gue dulu kalau ngeliatin agak takut pas gue nonton anime. Gue jadi kayak kok lebih kuat ya dulu. SD. Iya. Dari SD udah freak. Gue nonton episode terakhir Tokyo Ghoul yang Kaneki di siksa sama si Jason. Gue jadi kuat. Gila gue kayaknya udah keren banget deh. Kayak saya sudah melihat yang lebih parah di anime. Wah ini tidak pernah melihat Kaneki disiksa. Gitu. Freak banget ya. Padahal itu disensor loh. Padahal udah mau disensor. Tapi kan masih kedengaran gitu soal si Kaneki kesakitan. Itu gitu kartun loh. Kartun. Ya I don't know man. Itu SD gue man. Makanya pantasan wibu dulu gak banyak yang berani ngaku. Sih begini ya. Ini orang-orang freak. Nah, kalau kau gimana, Ca? Kalau kau, Ca? Kalau kau? Aku anime pertamaku anime ini sih, kayak yang berubah-berubah gitu, cewek-cewek berubah-berubah gitu. Oh, Transformer. Iya, Transformer, tapi versi cewek. Besi berubah bukan cewek berubah kalau Ada di TV kan. Ingat banget tuh gua Tokyo Meow Meow, Minky Momo sama Tokyo Meow Meow, Minky Momo, Magical Doremi sama Princess Comet. Nah, itu yang tontonan gua. Minky Momo nonton lagi. Nah, itu kan dia berubah-berubah magic gitu kan. Nah, gue nonton itu karena ya gue pengen jadi kayak gitu. Kalau cowok kan berubah. Kalau cowok kan Kirito kan. Nah, kalau cewek tuh begitu, pengen punya tongkat terus gitu. Terus gue dulu pakai, lo tau recorder gak sih yang buat itu? Itu dulu Suling. suling Suling bambu. Nah, itu dulu Suling plastik. Suling sakti.
Bambu. Itu kan mirip sama tongkatnya si Princess Comet. Atau kamu gitu-gitu. Nanti masukin gambarnya ya, yuk. Kan mirip. Nah terus gue dulu sering kan kalau dia kan diputar-putar sing. Nah gue udah sering kayak gitu. Terus dia kan butuh kekuatan bulan gitu kan. Gue juga kayak gitu tuh. Kayak gini. Terus bulan tolong isi kekuatanku gitu. Oh gitu. Apa? Kalau sosokan jijik lu. Terus gue selalu mikir apa jangan-jangan sebenarnya gue ini punya kekuatan untuk berubah tapi gue nggak tahu kayak gitu. Apa jangan-jangan gue punya iya jangan. Bro, itu gue mau sojo gitu. Itu gue SD. Cuni bio era gue tuh SD. Tapi mutlak bioskop. Absolut bioskop. Tapi gue setelah gue kan itu kan di TV kan. Nah selesai tuh. Nah gue ngeliat wibu yang in real life gitu kan. Iya. Terus kebanyakan kan cowok kayak bejir freak banget gitu kan. Nah sendirinya. Iya. Ini satu-satunya barang yang tidak ada di rumah Ocha adalah kaca ya. Iya. Iya. Cermin. Freak banget. Gak eksis refleksi gak nyata di rumah. Terus habis itu gue mulai jadi ini SMP SMA gue tuh normis era aja. Kipo biasanya ya. K-pop. SMP SMA. Kuliah juga masih udah mulai ini normis. Nah pas COVID baru gue nonton Naruto. Baru invested sampai sekarang dari 2020 sampai sekarang. Wibu COVID. Udah mulai menerima jiwa wibunya gitu lah. Pengaruh kau nonton anime awalnya apa? Hanya karena di TV doang? Karena itu gue pengen jadi itu princess. Enggak, yang mempengaruhi kau pengen jadi princess kayak gitu tuh apa? Ya di TV karena ngeliat lucu. Kalau kau apa Kil? Iya kalau kau. Kalau aku ya. Kode Lyoko Kode Lyoko masuk anime gak sih? Kode Lyoko tuh buatan Jerman. Itu buatan Jerman. Jerman pantes. Ini apa jidatnya? Gak ada aja. Jerman gak jidatnya lebar-lebar juga enggak. Jadi kayak gitu mah banyak Asia. Oh. Yang jidatnya lebar. That's how mereka gambar Asia. Kode Lyoko ya bener sih. Salah satu pengaruh pertamaku kenapa itu isekai pertama. Apa itu? Kode Lyoko. Jadi basically ada kayak kumpulan anak-anak sekolahan SMP atau SMA gitu. Dia itu kayak punya misi untuk mematikan virus komputer. Dan mereka masuk ke dalam. Ada 5 orang. Ada Ulrich, ada Jeremy, ada 3 ada orangnya lagi lah, cewek namanya Yumi, aku ingat banget karena crush pertamaku waktu ini. Dan waktu SD ada cewek yang aku suka namanya Yumi juga. Terus habis itu si 4 orang ini masuk ke dalam scanner. Tubuh mereka di scan, habis itu mereka bisa masuk ke dalam dunia virtual dan bertarung melawan monster-monster. Itu isekai pertama gue itu sebenarnya. Itu dulu sebelum ada SAO itu udah revolusioner banget, bro. Bro. God damn. Kalau nggak ada itu mungkin aku nggak terinspirasi buat nonton SAO juga ya. Berarti Bapak isekai bukan SAO? Iya berarti. Nggak tahu masalahnya. Nggak tahu ya kalau itu ya. Itu masuk ke anime atau enggak? Bapak Isekai kan masuk ke Tensei. Iya betul juga, Bapak Isekai masuk ke Tensei. Kok masuk ke Tensei? Iya. Kok bukan SAO? Gak tahu. Nah masalahnya kalau dulu itu kalau nggak salah aku SD apa SMP, harusnya SD deh. Nah waktu itu tuh yang jadi masalah aku mau ngomongin series itu nggak ada yang ngikutin. Tapi waktu SMP mulai tuh ada Amazing World of Gumball. Iya. Nah mulai tuh jadi sampai sekarang grup SMP itu Amazing World of nama kelasnya gitu. Absolut WhatsApp. Kalau WhatsApp juga. Nah makanya itulah yang terjadi. Baru habis itu mulai nih. Ada yang meracuni anime jorok. NXT, Sora no Toshimono. Parah. Juga no Sora enggak? Gue abis dapet aku nonton cuma kayaknya nggak terlalu dibicarain di sekolah sih waktu SMP. One Piece sih. Oh, surprisingly gak terlalu banyak yang bicarain One Piece. Sama kayak SD gue berarti. Di SMP ku kayak gitu, kayak bener-bener anime-anime yang tayang musiman gitu loh. Dan nontonnya tuh kayak hari ini tayang, besok dibicarain kayak gitu. Oh enggak. Tapi di SMP ku gak ada wibu tau. Nah SMP-mu elit. SMP-ku gak ada elit cupu. Nah kalau di SMA ku ada, tapi wibunya tuh wibu yang freak gitu. Yang kayak kesukaannya tuh kayak Hatsune Miku, Vocaloid. Oh model Ewin. Terus yang pokoknya lebih suka ke yang kayak musik-musik. Oh game Osu gitu maksudnya? Iya Osu. Oh iya. Aku Osu waktu SMA sih. Nah itu SMA tuh banyak wibu yang kayak gitu. Jadi kalau wibu yang kayak ngebicarain anime tuh
kayaknya dikit deh. Ya anjir di kelas gue yang wibu cuma 1. Lu? Bukan. Gue SMA bukan wibu. Terus dibully gak? Jujur. Enggak dibully. Okay. Tapi dijauhin. Enggak dijauhin juga, gimana ya? Gak diajak temenan. Ya sama aja. Jarang diajak nongkrong. Jarang diajak nongkrong. Oh, iya. Sama di SMA gue juga kayak gitu. SMA cuman gue malahan yang wibu di kelas. Jadi dia kayak gitu nih kalau di jam kos itu buka laptop terus nonton SAO. Iya. Gue beda sama teman-teman gue di belakang main Amnesia. Yeah. Nah, masalahnya kalau di SMA ku atau SMP ku ketika ada yang buka kayak gitu nontonnya bareng. Iya. Dia wibu. Beda. Nonton di Sekoy bayangan. Wibunya merata. Iya makanya aku salah satu orang yang mempengaruhi isi kelasku buat nonton anime. Bahkan waktu itu kayak ada anime yang bisa dibilang hentong ya. Oh. Bukan bisa dibilang emang anime hentong. Oh bukan ecchi. Bukan, ini lebih parah. Orang-orang minta sumbernya ke satu orang. Kau. Aku nggak mau mengaku dan aku nggak mau menyebutkan siapa. Tapi kurang lebih sumbernya satu. Ya kalian bisa tebak sendiri siapa. Ya. Ya itulah kurang lebihnya. Dan emang aku cukup apa ya? Ada adik kelasku waktu itu. Dia cewek. Cakep banget sumpah. Kill punya anime hentong nggak? Hah? Gitu kan. Aku gitu. Pura-pura nggak tahu. Iya gue penasaran banget. Aku penasaran banget katanya gitu. Oh. Ya aku kasih. Apa beauty privilege ya? Enggak, pada dasarnya kalau semua orang minta ya aku kasih aja karena ya anime aja gitu. Iya. Dan waktu itu kan emang katanya anime buat bocah gitu. Iya. Dulu antara K-popers sama wibu tuh cukup berselisih karena kayak apa ya bahasanya ya? Ini itu mah anime buat anak-anak loh. K-popers nih nonton orang dewasa. Iya. Padahal dia nggak tahu ada yang jorok-jorok kayak gitu ya. Kayak gitu. Iya, oke. Itu sih yang bikin aku tertarik sama anime ya. Karena pengen rebel juga. Kalau di sekolah gue gak bisa kayak gitu tuh. Pasti kayak anak-anak yang wibu itu dia pasti punya circle sendiri. Dan pasti mereka tuh kan kalau di sekolah SMA gue itu kan kita nggak punya kelas tetap gitu kan. Jadi kalau bahasa kita moving. Nah biasa tuh kalau yang itu kan 13 namanya San. Oh. Enggak, sekolahku emang bukan karena K13, emang moving class. Nah, kan kalau misalkan nggak ada pelajaran otomatis kita di lorong kan, nungguin. Nah, itu biasa tuh anak-anak yang wibu itu mereka selalu ada di pojokan lorong gitu. Terus kayak gitulah kayak dulu gua kalau misalkan ngobrol sama mereka tuh pasti dulu kan gue SMA tuh kan punya kayak circle gitu kan, circle cewek-cewek gitu. Terus kayak lu ngapain sih ngobrol sama ini kan dia kan wibu gitu. Terus kayak udah jangan Look at now bro. Siap lihat sekarang yang berkarir karena perwibuan. Ini nih tipikal yang bakal dibenci sama wibu. Jadi enggak memang di sekolah gue tuh emang agak ini kayak perbedaannya. Pokoknya kalau wibu tuh kayak lu ngapain gini gitu. Terus gue kan dulu ambil ekskul bahasa Jepang kan. Karena gue memang karena gue tuh memang pengen suka bahasa asing. Nah terus temen gue bilang jangan masuk ekskul bahasa Jepang sih wibu. Freak banget orang-orangnya gini-gini. Tapi benar apa yang kata temenmu? Bener. Gue datang kan buat belajar ya. Gue datang buat belajar. Gue duduk, gue nyiapin buku gitu. Kita kan campur kan ada kelas 10, 11 sama yang ada seniornya 12. Gue duduk, terus ada yang ngomongin anime di sini, terus tiba-tiba ada yang kayak sung gitu, ada yang naik kursi, terus ada yang kayak gitu. Terus gue gini, kayak gue harus jadi dengan teman-teman gue dah. Rasa sih itu menyenangkan sih harusnya. Untung gue tidak pernah masuk ke ekskul. Itu ada cewek juga kan, ada cewek ada cowok. Naik kursi juga? Iya kayak sing gitu. Itu kayak, The Boys. Gitu. Bercanda. Terus gue langsung kayak wah anjing harusnya gue dengerin kata teman-teman gue nih. Look it now bro, look it now. Siapa di sini sekarang? Iya, ini kalau temennya sama gue nonton. Iya. Ini nih, elit nih. Iya pasti nonton sih. tapi emang sih sebenarnya wibu tuh bisa dibilang banyak yang freak banget coy. Emang. Tapi emang iya. Soalnya kalau di SMA aku tuh ada beberapa orang yang beneran wibu nih. Terus dia itu kayak bukan gak pernah, hampir bisa dibilang jarang ngomong sama cewek. Dan kalau misalnya ngobrol sama cewek, dia itu kayak bukan mepet ya, kayak cuma sama itu doang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sangat ku sadari dan ini juga kejadian di aku.
kalau ada cewek yang kelihatan cakep dikit aja, begitu diajak ngobrol, ini orang mundur lama-lama mundur. Gua lagi. Oh. Cuma bedanya aku masih bisa tahan conversation sama orang-orang tertentu. Cuma kalau sama yang cakep banget, aku mundur. Sama. Untungnya adalah aku riskku 100 waktu SMA. Karena adalah beberapa hal yang bikin riskku 100 gitu. Cuma ya tadi sekali lagi tetap agak freak. Cuma aku nggak se-freak itu. Ada satu kelasku, dia nggak pernah bayar uang kas. Aku lupa. Aku nggak mau nyebut namanya. Pokoknya kerjanya ke warnet mulu dah. Nah itu orangnya bener-bener kayak ya gambaran wibu freak aja gitu. Udah gamer, main game mulu sama freak. Nah, dia kayak gitu. Tapi ini wibu yang ada di kelas gue itu pinter. Jadi dia tuh dideketin cuma buat kayak minta PR dong. Nah, yang aku maksud itu nggak pinter. Wibu di kelas gue pinter. Jadi dia kontribusinya itu ya lumayan lah, ada lah. Beruntungnya aku pinter. Nggak pinter-pinter banget tapi cukup lah. Gitu. Tapi ada temen gue yang sekolah, temen gue sekolah di salah satu kampus lah. Jurusannya IT juga kayak Dika. Dia bilang di kelasku itu isinya wibu semua. Ada satu orang yang selalu setiap ke kampus itu dia pakai jubah Kirito. Jubah Kirito? Bukan jaket Squad Legend. Jubah Kirito. Itu cringe. Setiap hari dan selalu dia gitu. Jubah kan berarti panjang dong. Iya. Dia ke kampus sampai bawah banget, sampai sepatu bawah banget. Ada yang kayak gini di kampus mudik? Gak ada. Kayak kampus dulu sih. Gak lebih ke gak boleh sih. Di kampus gue ya mentok-mentok hoodie abu-abu atau hoodie hitam. Iya. Kayak jubah. Iya kan? Jubah agak oke. Ya udah sih, terserah si fashion mungkin kayak. Kau tahu gak dia juga kalau kesini kan pakai jubah si Hasan. Jubah apa? Yang panjangnya tuh yang warna hitam. Lewer itu. Yang udah nggak tahu bentuknya kayak apa dah. Tapi seenggaknya itu masih fashionable bro daripada jubah hitam Kirito. Sama yang coklat hitam tuh yang kau sering pakai. Iya. Itu masih fashionable. Tapi itu masih inilah. Daripada jubah Kirito. Iya, maksudnya daripada. Dan itu kuliah loh. Bukan SMA. Bentar, jubah Kirito yang bukan yang cap kan, yang sampai sini kan? Iya, yang ada ini. Pakaian yang kerahnya ke atas. Iya, makanya gue mikir lagi. Itu mah. Ke kampus aja lu bayangin. Aneh banget. Pakaian yang paling aneh yang pernah aku pakai kampus jaket, tapi ini doang. Yang segini doang nih. Iya, tahu. Itu pakaian paling wibu yang pernah aku pakai. Karena warnanya mirip Akatsuki, ada hitam sama merah. Terus habis itu. Dan itu pun gak ada. Dan aku emang pede karena tanganku jadi waktu itu cukup jadi gitu kan buat basket. Jadi ya masih oke. Ada alasannya. Cuma kalau itu freak banget. Terus kalau biasanya ya tren wibu yang lain tuh ini biasanya terjadi di laptop. Kau waktu di laptop wallpapernya anime nggak? Enggak, tapi temen gue ada yang ngeselin banget wallpaper anime. Dia nyalain laptop bunyi apa? Sao login. Enggak. Kok ayo cewek. Kan dia buka itu waktu bukber. Itu pakai meter. Yang notabene itu kan teman SMP. Kita bukber waktu kuliah atau waktu SMA, dia buka laptop itu dengan tanpa malunya. Wallpapernya yang apa? Yang kapal-kapal anime cewek itu. Azurland. Ya itu Azurland. Kankol Azurland juga sama sih. Ya terserah, itu pokoknya kapal-kapal anime. Pokoknya dia buka laptop itu di umum. Tapi yang wibu dia doang. Dia tuh tanpa malu buka kayak gitu. Gue ngeliatnya kan aneh ya. Terus biasanya ini gak sih pluginnya diganti gitu kayak kalau cepet pasang itu suaranya. Iya ada. Diganti gitu. Gue hampir mau melakukan itu tapi gue tidak jadi. Aku melakukan itu. Tapi waktu itu pas ada kan yang loginnya Sao. Kalau nyalakan suaranya itu bukan suaranya Windows. Tapi ini suaranya login Sao aja. Ya kayak gitu doang. Terus habis itu maksudnya gak sampai diganti suara cewek Ohio gitu kan? Iya itu suara cewek yang aku ngerasa karena Sao tuh futuristik. Iya. Sorry, visioner. Understandable. Visioner. Futuristik. Tapi iya sih kalau Sao masih keren sih kalau sound efeknya. Ini apa? Kau pakai Rainmaker nggak waktu dulu? Pakai. Nah, anime nggak temanya? Enggak, tapi nggak Rainmaker gue, nggak anime. Apa tuh? Gue yang lebih kayak simplify gitu, yang ada equalizer, yang ada apa namanya ikonnya di minimize, terus ada satu PC-nya. Enggak, gue pakai Rainmaker tuh belum wibu, masih gamer aja biasa, jadi nggak ada. Ya wallpapernya bukan wallpaper wibu. Anime. Wallpaper TF2. Wallpaper game. TF2. Karakter game.
Kalau lo pakai? Enggak, gue gak pakai. Gue gak pakai gitu. Tapi wallpaper gue pernah anime sampai enggak, kalau sekarang game. Wallpaper gue sekarang ecchi sih. Wallpaper gue Persona 3. Wallpaper gue Omori. Oh ya Sumi apa? Lu apa? Wallpaper lu apa? Wallpaper gue The Herta. Oh iya cakep sih itu The Herta. Readable, sorry. Maksudnya. Terus biasanya gue nyari yang ini sih, enggak yang jorok. Gue nyari yang apa? Yang estetik futuristik gitu. Tapi pas lu nyalain laptop nggak ada suara kayak hayo. Nggak ada suara kuru-kuru gitu nggak ada. Nggak ada. Kasih fan service tuh kue. Lucunya itu pas gue kuliah kan gue belum jadi wibu kan, masih normis gue. Nah waktu zaman dulu itu gue kan sempat punya mantan. Nah mantan gue kan wibu parah ya. Tapi dia nggak mau disebut wibu. Karena gue bukan wibu. Disebutnya idiot ya. Enggak, gue bukan wibu. Gue otaku. Kita cari, kita bakar ya. Enggak, gue otaku. Itu tuh, macam-macam wibu yang kayak gitu tuh. Gue bukan wibu, gue otaku. Karena gue cuma nonton anime. Iya, karena gue cuma nonton anime. Anjir, najis. Yang mana tuh orangnya tuh kita bakar. Dia punya satu, HDD yang isinya itu anime semua. Gue buat apa itu gitu. Ya buat nanti kalau ada yang minta gitu, siapa yang minta gitu kan. Terus sering gue ledekin dulu, wibu. Terus habis itu begitu gue jadi wibu. Nah ini jadi wibu ya. Rasa kan, aduh pengen anime ini nih. Tapi kan dulu baru gue mintain. Karena emang minta pakai flash. Kalau gue dulu minta pakai flash disk. Iya. Bang kan. Bro, mau dong anime yang lu nonton. Bang. Ini. Enggak bang bro. Kalau enggak ya di website. Tapi website dulu tuh domainnya nggak ada yang tahu kan. Apa ya? Jadi download aja. Ini zaman kita belum mendapatkan akses. Karena dulu aksesnya kayak akses anime sangat-sangat jelek ya. Susah. Kalau sekarang kan udah banyak. Sekarang ada Netflix, ada macam-macam, ada Muse. Kalau dulu mah pakai torrent. Kok nggak tahu ya download pakai torrent tuh kayak 2 kbps, 5 kbps, 10 kbps. Makanya bagi-bagi. Apalagi kalau kau download di warnet. Kalau ada yang download di warnet. Makanya siapa yang download? Buka YouTube-nya dimarahin. Iya. Dulu buka YouTube dimarahin. Padahal abang-abangnya tuh yang buka YouTube. Wah, ngesalin sih orang kemarin main Crossfire atau nge-PB nonton di YouTube. Saga kayak ada cita lah, nge-lag. Tapi masalahnya beneran bikin nge-lag. Aku nggak tahu kenapa kayak gitu. Tapi memang ini sih kalau sekarang kan ini wibu udah mulai dinormalize gitu. Iya. Makanya dulu mantan lu nggak demen dipanggil wibu karena otaku, dia maunya pengen otaku. Karena gini. Statement sama cringe. Enggak, tapi statement wibu dulu emang jelek banget. Dibandingkan otaku. Kalau otaku tuh kayak nonton anime. Kalau wibu tuh kayak freak gitu. Iya, dulu kayak gitu emang. Padahal sebenarnya sama-sama freak juga. Enggak, gue cuma nonton anime bro. Gue anime lovers gitu. Iya, anime lovers. Kalau seingatku malah dulu di SMA beberapa temanku tuh kayak saling panggil wibu juga biasa aja sih. Kalau di sekolah gue enggak. Pasti bakal langsung di gatekeep. Kalau di sekolah gue SMP kayak gitu. Dibilang wibu fake. Iya, wibu freak. Udah langsung kayak gitu, wibu freak. Dan kebetulan sih mungkin ini kayak kebetulan yang sangat privilege ya buatku ya. Wibu-wibu di tempatku tuh either emang ganteng, tinggi kayak atlet gitu. Atau anak-anak paskibra. Pokoknya orang yang pintar. Gak bisa dibilang freak gitu. Iya. Kalau di tempat gue yang freak di tempatku tuh di SMA aku yang di angkatanku kayaknya 2 apa 3 orang doang deh. Yang beneran freak. Dan itu freak banget. Ya freak banget. Ya seingatku cuma 2 orang itu yang freak. Sisanya sih normal-normal aja. Oh iya, mengingat teman gue yang wibu waktu dulu itu sekarang dia udah nikah sama anime juga. Enggak, sama karakter anime sama model atau cosplayer ya. Dia profesinya fotografer. Dia sempat kuliah di Jerman atau di mana gitu. Gue tuh SMA nggak ada yang wibu sih di kelas gue. Ada wibu tapi FOMO doang. Kayak, lu nonton Attack on Titan gak? Gue nonton itu dari zaman gue SMP bro. Don't trust me gitu kan. Mikasa cantik banget. Keren banget. Yaelah bro. Lu dulu ngatain gue wibu. Dulu katanya lu gak demen wibu. Sekarang lu nonton anime. Itu mungkin alasannya orang-orang yang wibu-wibu medieval, wibu-wibu zaman dulu gak suka sama yang baru-baru. Iya. FOMO, katanya kayak FOMO. Apalagi setelah COVID kan gue sempet tuh kelas online. Habis itu masuk lagi kan. Tiba-tiba ada yang nanya gue DM. San, rekomendasi anime dong. Terus dikatain, wibu.
Padahal dia demen JKT48 gitu. Iya anjir dulu tuh ada entah kenapa ya. Orang yang demen banget sama Tokusatsu, JKT48, idol-idol gitu. Gak mau dibilang wibu juga. Iya. Padahal sama-sama wibu. Sama-sama wibu. Sama-sama freak juga. Iya. Mungkin mereka lebih real tontonannya. Kan kalau anime kan kartun, animasi, ada 2 dimensi. Untungnya dulu aku multi fandom anjir. Aku bersyukur banget. Aku dulu nonton K-pop iya, abis itu wibu juga iya, JKT juga iya. Keren, mantap lah. K-pop itu cara survive. Oh K-pop gue ini SMP tuh gue mau K-pop pas dulu. Setiap ada temen gue yang pakai foto K-pop, gue bilang plastik. Terus gue bilang, wibu bohong. Gue bukan wibu ya, gue di Monoverse gue tuh mau nonton anime doang. Keren banget anjing. Daripada lu K-popers, plastik. Dokok. Gitu. Kok tau gak? Dulu, ini aku gak tahu ya, ini kejadian di tempat kalian juga atau enggak. Kalau kita biasanya nonton anime kayak hebohnya ketika ada sesuatu yang keren doang. Iya. Entah kenapa di tempatku, ini waktu aku SMP, itu ketika K-popers nih biasanya. Yeah. Nonton dari layar ada cowok ganteng entah siapa gitu. Tiba-tiba teriak histeris. Iya. Itu kejadian di tempatku doang atau kalian juga? Sama. Padahal cuma ngeliat dari layar doang loh, kayak menjeritnya histeris kayak ketemu langsung. Kalau ketemu langsung meninggal kali ya. Gue gak pernah gitu karena di SMP gue nggak ada yang nonton K-pop. SMP atau SMA deh? SMA gue nggak. Gue pernah mengalami fase itu sih. Yang apa lu lihat? Kamu yang teriak-teriak sampai sekarang, tapi nggak di tempat umum ya. Oh, di kelas kan. Gue yang diteriakin. Lu kenapa lu VIP nih? Kenapa coba? Oh, berisik. Temen lu, Aiza Dharma Wangsa. Diteriakin. Iya. Reza teriak. Teriaknya ke Aiza. Dia Reza. Kadang kalau gue naik ke panggung juga diteriakin. Iya. Kadang. Lu masuk sama Aiza berarti kan? Enggak. Oh. Karena dia orang-orangan musiknya yang ikut sama Reza. Iya gitu. Shout out to Reza Dharma Wangsa. Gue gak pernah tuh yakin. Enggak aja, orang-orang gak tahu aja seberapa wibu dan seberapa anehnya Reza Dharma Wangsa. Dia hanya terbuka kepada Andika Nuk. Iya. My only friend. Enggak yang sama. Iya, my only friend. Karena cuma dia satu-satunya temanmu ya. Nah itu sih kalau di aku sih itu beberapa hal yang aneh, cringe dan memalukan ya di masa-masa perwibuan. Itu juga yang terjadi di Hasa, Ocha, dan Dika. Coba kalian komen di bawah apakah kalian punya pengalaman yang sama atau tidak. Apakah cerita kita beneran atau bohong. Bayangin aja lah. Atau kalau enggak kalian relate gak sama cerita-cerita kita gitu. Dan ya itulah beberapa pengalaman kami ya. Kalian kasih tahu juga pengalaman kalian. Dan ya jelas bakal ku baca-bacain. Kalau misalnya gak masuk akal bakal ku ini gak ku lewatkan. Coba tuh bisa jadi bahasan wibu berikutnya. Iya, coba betul. Ceritain. Cerita wibu kalian gitu. Tapi ya di samping keanehan-keanehan itu semua banyak kok wibu yang bener-bener berprestasi. Betul. Jangan salah. Betul banget. Cuma yang berprestasi biasanya tidak terekspos karena beberapa orang bahkan kayaknya hampir semua orang itu nggak suka sama orang yang berprestasi. Karena crab mentality kan. Iya. Sukanya ngeliat orang jatuh atau di bawah. Betul. Karena gak enak aja Real. gitu ngeliat hasil gue bisa kayak gini. Gak ada tuh orang. Lu gak boleh. Gak ada tuh orang-orang yang mention ada wibu yang pernah ikut olimpiade kimia gitu kan. Gak ada yang mention wibu pernah ikut paskibra gitu. Gak ada. Karena emang yang diomongin jelek-jelek. Jelek-jelek doang. Dan ya itu aja dulu untuk episode wibu kali ini. Dan kasih tahu juga kita harus bikin apa ke depannya. Dan untuk kita semua dan ya gimana tadi openingnya, endingnya? Oh ya, dan itu aja dulu untuk Waktu Indonesia Wibu. Dan untuk kita semua stay clean and sound.